Terus ini bibir, maaf ya, ini digunting ya bagian ininya ya? Menurut pengakuan korban digunting. Ah? Menurut pengakuan korbannya digunting. Terus ada kayak baret-baret Iya. itu apa itu? Di apa? Disilet-siletin. Iya. Terus gigi ini kayak nggak ada? Habis semua. Ditonjok. Patah-patah? Iya. Rontok semua. Ditonjok, hantam pakai helm, pakai kursi. Ini lutut lukanya tuh dalam? Iya. Itu dalam dibacok. Maaf ya. Mungkin kita sensor ya. Oh, ini terlalu keji. Iya. Terus dia keluar air itu keluar air. Itu nanah kok. Hah? Itu nanah. Saking lukanya tuh sudah lama mungkin ya. Jadi infeksi. Gede banget Di kepalanya. Kepalanya gede banget, bengkak ke atas. Saya waktu pertama kali lihat foto ini kan dikirimin sama suami, nggak terlalu kayak biasa aja. Pas saya kesana ternyata besar sekali. Jadi itu nanah itu yang di video ini keluar lewat mana? Kepala. Oh, itu yang menetes-netes dari kepala, bukan dari mulut itu. Saya pikir air liur. Enggak, bukan dari kepala itu. Oh, itu nanah itu. Iya. Astagfirullah. Aduh. Yang lebih bikin sakit hati itu ketika orang tua saya membotakin rambutnya, kan harus botak katanya biar steril. Itu keluar ini ya, ada belatungnya. Di mana? Di kepalanya. Di dalam? Iya. Jadi dia nempel di luar kayaknya. Nempel di rambut itu. Sudah kayak membusuk gitu. Iya. Mungkin karena bau mungkin ya, jadi mengundang. Astaga. Oke. Bayangkan kamu tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Tidak ada yang tahu di mana kamu. Keluarga kamu mengira kamu merantau. Padahal kamu tidak pernah bebas. Inilah yang dialami YTR, 29 tahun. Perempuan asal Ranca Ekek, Bandung. Selama hampir 3 tahun, dari 2023 hingga 2026, ia disekap dan dianiaya oleh kekasihnya sendiri. Keluarganya tidak tahu. Mereka percaya ia bekerja di Jakarta. Padahal ia berpindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain di Bandung. Disembunyikan, dikontrol, dan ditakutkan. Kasus ini baru terbongkar pada 10 Juni 2026, setelah pesan anonim masuk ke keluarganya. YTR dirawat di IGD RS Hasan Sadikin. Dan ini bukan satu-satunya kasus. Data Komnas Perempuan 2025 mencatat, 518 kasus kekerasan dalam pacaran hanya dari pengaduan terverifikasi. Angka sebenarnya jauh lebih besar. Pertanyaannya bukan hanya siapa pelakunya. Yang lebih penting adalah, mengapa hal ini bisa berlangsung selama 3 tahun tanpa terungkap? Ada 3 faktor utama yang perlu kita pahami. Pertama, isolasi dijadikan alat untuk mengendalikan korban. Pelaku tidak langsung melakukan kekerasan fisik. Mereka biasanya lebih dulu menjauhkan korban dari keluarga, teman, dan lingkungan sekitarnya. Akibatnya, korban semakin bergantung pada pelaku dan semakin sulit mencari bantuan. Dalam dunia psikologi, cara ini dikenal sebagai coercive control, atau pengendalian secara terus-menerus. Kedua, banyak keluarga belum mengenali tanda-tanda bahaya. Adik korban mengaku pernah mendengar kakaknya terdengar takut saat berbicara. Namun saat itu, keluarga tidak menyadari bahwa itu bisa menjadi sinyal bahwa korban sedang membutuhkan pertolongan. Masalahnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana mengenali tanda-tanda kekerasan yang tidak terlihat secara langsung. Ketiga, sistem perlindungan masih lebih banyak bergerak setelah kejadian terjadi. Seringkali kita menunggu korban melapor terlebih dahulu. Padahal, korban yang sudah dikendalikan, diancam, atau diisolasi dalam waktu lama seringkali tidak memiliki keberanian maupun kesempatan untuk meminta bantuan. Akibatnya, perlindungan baru datang ketika kondisi sudah sangat terlambat. Karena itu, persoalan seperti ini bukan hanya tentang satu pelaku atau satu korban. Ini juga tentang bagaimana keluarga, masyarakat, dan sistem perlindungan mampu mengenali bahaya lebih awal sebelum tragedi yang lebih besar terjadi.
Ada 3 fakta penting yang jarang menjadi perhatian publik. Pertama, banyak korban tidak sadar bahwa mereka sedang menjadi korban. Pelaku sering membuat korban percaya bahwa kekerasan yang mereka alami adalah hal yang wajar. Korban dibuat merasa bersalah, merasa semua ini terjadi karena kesalahannya sendiri, atau bahkan menganggap perlakuan kasar sebagai bentuk kasih sayang. Akibatnya, korban tidak mencari bantuan karena merasa tidak ada yang salah. Kedua, penyelamatan korban lebih banyak bergantung pada keberuntungan daripada sistem. Dalam kasus ini, korban berhasil ditemukan setelah adanya pesan anonim yang memberi informasi. Pertanyaannya, bagaimana jika pesan itu tidak pernah dikirim? Sampai hari ini, belum ada sistem yang benar-benar mampu mendeteksi korban penyekapan atau kekerasan secara dini sebelum kondisi mereka memburuk dan membutuhkan perawatan medis. Ini menunjukkan masih adanya celah besar dalam perlindungan korban. Ketiga, kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Data tahun 2025 menunjukkan jumlah kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan meningkat 14,7% dibanding tahun sebelumnya. Angka ini menjadi salah satu yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Karena itu, kita tidak bisa melihat kasus seperti ini hanya sebagai tragedi yang menimpa satu orang. Ini adalah tanda adanya masalah yang lebih besar. Masalah yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan sistem perlindungan yang masih belum mampu mencegah kekerasan sebelum terlambat. Kasus YTR bukan anomali. Ini adalah cermin. Cermin dari masyarakat yang belum tahu cara mendengar sinyal minta tolong. Cermin dari sistem yang menunggu korban datang, bukan mencari korban. Cermin dari kekerasan yang dianggap urusan dalam rumah tangga. Selama 3 tahun, seorang perempuan hilang dari pandangan keluarganya sendiri, dan tidak ada sistem yang memanggilnya kembali. Kekerasan dalam pacaran tidak dimulai dengan pukulan pertama. Ia dimulai saat kita berhenti bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Ini Etnara. Kami bantu kamu memahami isu yang penting. Like, share, dan aktifkan notifikasi, supaya tidak ada yang ketinggalan analisis berikutnya. Sampai jumpa. Pak, ini gimana? Ini Bapak tuh penjaga kosan? Iya, Bu, saya cuma nolong. Bapak bisa nggak mengenalkan kami ke pihak keluarga? Nggak bisa, Bu, saya nggak tahu kontaknya di mana, nggak tahu, saya nggak punya kontaknya. Pak, ini si topiknya lagi di luar UGD, bukan di ruangan, kan di luar UGD, ada lagi nunggu. Mendingan langsung aja lah ke orangnya, biar ditanya, biar lebih jelas. Si topik masuk, saya keluar UGD. Nah, dia tuh pas keluar dari UGD, manggil, nelfon lah ke saya gitu. Saya kan nunggu kan di luar, kan udah nunggu di luar. Si topik itu ngajakin ke depan, ngajak ikutin lah. Mungkin Pak ini ada salah paham. Emang pandangan dari dokter tuh kayak gimana? Takutnya salah ngomong. Kalau Om misalnya salah, Om ya minta maaf lah gitu kan. Kalau misalnya salah ngomong, kalau misalnya takutnya ada tidak cocokan omongan, ya udah ayo ke dokter lagi. Apa yang diomongin sama dokter? Dia kan ngasih penjelasan. Dia tuh mau mukul lah sama saya kan. Ditangis lah, udahlah jangan gini. Emang maksudnya apa gitu kan? Udah gitu kita lama di situ karena takut ada terjadi apa-apa. Kita langsung dibawa sama saya tuh ke jalan lah. Pikiran saya dibawa ke jalan tuh supaya ada yang misah lah gitu, ada yang misahin lah. Ternyata sama di jalan juga nggak ada yang misah, makanya saya lepasin tangan, jorokin gitu kan, langsung saya lari gitu kan. Karena dia tuh bilangnya dari awal udah bawa shotgun, bawa beceng lah. Cuma ternyata yang pas di olah TKP sama Kapolda tuh, ternyata yang dibawanya shotgun rusak gitu kan. Gitu ya cuma segitu orang. Dari situ udah lepas kontak, terus dia nyusul ke sini. Udah adu argumen lah dari rumah sakit, dia lari ke sini nyusul kan. Padahal saya masih di rumah sakit gitu kan, sampai jam 6 nunggu kan. Jam 6 maghrib saya naik angkot pulang ke rumah orang tua, dia tuh nyari ke sini, saya bawa golok kan, ngancem kalau misalnya dia bilang masih ngaku istrinya, kalau istri saya. Halo Yupi. Halo, Om Deddy, terima kasih sudah mengawari Om. Iya, bagaimana kondisi kamu yang kamu rasa sekarang separah apa? Alhamdulillah sekarang sudah menjadi lebih baik lagi semenjak ketemu sama orang tua, semenjak dirawat dari rumah sakit juga. Oke, Yupi ngerasa sedih atau sekarang ngerasa lebih tenang? Sekarang merasa lebih tenang karena sudah ketemu sama orang tua. Lebih tenang.
ketemu. Siapa yang Yupi paling akhirnya rindukan Yupi bisa ketemu sekarang? Mama sama Haha. Oke. Terus Yupi tahu nggak kondisi Yupi sekarang? Sekarang kondisinya kakinya bekas diodong, terus matanya nggak bisa lihat, terus giginya sobek. Sekarang kondisi aku udah keluar. Kamu nggak bisa bayangin berarti ya? Iya. Oke. Yupi kepengennya sekarang apa? Ada yang pengen kamu sampaikan nggak mumpung ada kesempatan? Lagi matanya, oh. Pengen ngelihat lagi matanya. Oke. Terus? Minimal bisa kerja. Ya kalau nggak bisa kerja ya saya bisa jualan di rumah gitu kan. Oke. Bisa bantu orang tua. Oke. Berarti Yupi kepengen itu ya. Terus Yupi mau gimana ini orang yang pelaku ini? Namanya beneran Taufik Hidayat, Yupi. Iya, saya pengen dia ketangkap. Biar dia bisa ngerasain apa yang saya rasain. Seberapa dendam kamu terhadap perbuatan dia? Dia ngapain aja ke kamu? Sangat rendah sekali karena dari sebelum awal ketemu dia baik-baik aja, cuma setelah kurang lebih 1 minggu atau 1 bulan mata saya jadi buta. Oh, jadi setelah kamu kenal dia, itu dia mulai ngehancurin mata kamu ya? Pas nggak dihancurin mata saya dulu, Om. Iya. Baiklah kalau begitu. Cukup ya, nanti kita sampaikan ke masyarakat ya. Iya, makasih ya, Om. Iya, Yupi semangat ya, pelan-pelan. Walaupun ini pasti berat banget, tapi banyak yang sayang sama Yupi. Amin, terima kasih ya, Om. Terima kasih ya. Ya sudah kalau begitu, saya izin ya, pamit. Terima kasih. Terima kasih. Iya, makasih. Astagfirullah. Ngelihat mukanya gue gak kuat ya.